Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat jumpa kembali dengan saya, Budi Hartono, di kuliah mandiri saya, Logika dan Algoritma Pemrograman. Pada hari ini atau sampai saat ini kita masuki minggu yang ke-11, di mana pada minggu ke-11 ini saya akan bahas mengenai yaitu manipulasi string dan format number. Tapi sebelum lebih lanjut, saya bahas tentang perkuliahan hari ini. Saya sapa untuk Anda semuanya, gimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan baik-baik, tidak ada suatu kurangan apapun, sehingga Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lancar. Ya. Terima kasih. Kita akan lanjut ke perkuliahan hari ini, yaitu pada minggu ke-11 ini kita akan bahas mengenai manipulasi string dan format number ya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Materinya adalah fungsi string dan fungsi numerik. Ya, itu adalah fungsi string dan fungsi numerik. Ada dua hal yang tadi saya sampaikan untuk hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai fungsi string dan fungsi numerik, saya sampaikan dulu yaitu mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang bisa dipetik untuk hari ini setelah menyelesaikan perkuliahan ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu dan mengerti mengenai fungsi karakter dan fungsi numerik. Ya, yang pertama harus mengerti dulu mengenai fungsinya, untuk apa sih fungsi karakter dan numerik ini. Yang kedua, mahasiswa mampu mengkonversi atau memanipulasi data dari string ke numerik atau sebaliknya, dan dapat menerapkannya dalam penyusunan programnya. Jadi memanipulasi atau mengkonversi ya, konversi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dalam penyusunan program atau dalam mengimplementasikan dalam sebuah program. Ya, setelah kita mengerti dan memahami, mampu mengkonversi ya dari bentuk numerik ke string atau string ke numerik, selanjutnya adalah mampu mengimplementasikan dalam pembuatan programnya. Yang pertama yaitu adalah manipulasi string. Ada fungsi yang pertama yaitu adalah concat, singkatan daripada concatenate, yaitu adalah fungsinya adalah untuk menggabungkan dua atau beberapa variabel string, yang untuk menggabungkan dua atau lebih ya dari beberapa string. Sintaknya di sini atau rumusnya kita gunakan concat. Kita bisa gunakan string satu atau kita gunakan ya string atau variabel begitu ya. Di sini ada string atau variabel. Contoh penggunaannya cukup mudah atau simple, yaitu concat. Di sini ada itu string ABC, DEF, kita gabung jadi satu. Nah, mungkin kalau seperti ini tidak pas ya, ngapain harus ditulis dalam bentuk semacam ini? Ya udah ditulis jadi satu aja, nggak usah perlu pakai concat langsung ABCDEF. Nah, nanti pada saat-saat tertentu kita memang harus memanipulasi dalam bentuk semacam ini ya, mungkin karena tidak semuanya diambil seperti itu, atau mungkin dalam bentuk variabel yang umum kita gunakan ini adalah variabel sendiri dan ini adalah variabel sendiri, mau digabungkan dari satu. Jadi dua buah variabel yang digabung jadi satu, itu akan menjadi lebih tepat. Tapi kalau string ini dijadikan satu berarti kurang pas atau penggunanya tidak tepat begitu istilahnya. Yang kedua adalah copy, yaitu adalah mengambil atau beberapa karakter dari sebuah string. Fungsi daripada copy adalah menyalin ya. Jadi untuk menyalin atau mengambil ya satu atau beberapa karakter dari sebuah string. Sintaknya adalah copy kurung buka S, ini index count, yaitu stringnya yang diambil ya. Keterangan bahwa S ini adalah string sumbernya. Jadi sumbernya di sini yang akan kita ambil berapa? Indeks ini posisi awal kita akan mengambil beberapa karakter ya. Jadi kita maju dulu ke depannya berapa karakter ke depan ya. Count itu adalah banyaknya pengambilan. Yaitu count adalah banyaknya karakter yang akan diambil. Contoh seperti ini adalah copy. Ya, ini adalah perintah copy, yaitu copy kurung buka. Sumbernya adalah ini Semarang ya. Sumbernya adalah Semarang ya. Sumbernya adalah Semarang. Indeksnya adalah 3. Indeksnya 3. Count-nya berarti banyaknya yang diambil itu sebanyak 4 huruf. Berarti kita huruf S ini 1, E ini 2, M ini 3. Berarti indeksnya adalah 3, ini adalah M. Diambil sebanyak 4 huruf. Nah, di sini count itu banyak pengambilannya adalah 4. Berarti dari M ini diambil M, A, R, A. Jadi hasil yang didapatkan adalah MARA seperti itu. Inilah yang maksud mengcopy atau menyalin ya. Jadi bisa sebagian, bisa seluruhnya. Itu yang dimaksud adalah fungsi menyalin atau mengcopy. Yang ketiga adalah delete. Kalau tadi adalah concatenate sudah, yaitu ada copy sudah, di sini ada delete. Di mana pada delete ini ada prosedurnya adalah
untuk menghapus sebagian karakter dari sebuah string. Jadi hampir mirip dengan copy, cuma di sini kalau copy untuk menyalin, dan di sini adalah untuk menghapus. Sintaknya pun juga sama, S yaitu delete, S sumbernya tadi, index dan count-nya. S ini adalah string sumber seperti tadi, ya index itu posisi kita akan dari mana kita mulai mengambil, yaitu count itu banyaknya pengambilan. Contohnya seperti ini, count banyaknya ini ya, delete Semarang 3,4. Nah kalau delete Semarang 3,4 ya sama, berarti nanti hasilnya bahwa kita maju dulu 1, 2, 3, M-nya ini diambil sebanyak 4. Jadi nanti hasilnya yang Semarang ini marahnya dihapus sehingga jadinya telah seng, seperti itu. Ini hasilnya adalah seng, karena yang dihapus di tengah 4 huruf, di situ ya saya menghasilkan huruf yaitu seng, seperti itu. Ini yang ketiga, yaitu fungsi delete. Berikutnya, insert ini adalah fungsi untuk menyisipkan, ya menyisipkan tentunya bisa di tengah ya, istilahnya menyisipkan itu kalau menyisipkan ya di tengah biasanya. Menyisipkan satu atau beberapa karakter ke dalam sebuah string, ya. Jadi bisa juga insertnya nanti di depan juga seperti itu. Sintak ya sama, yaitu sama dengan tadi sebetulnya. Insert source di sini ada sumbernya tadi, ada variable string, bedanya di sini ya. Kalau tadi index sama count, di sini adalah sumbernya, variabel yang disisipkan itu apa, indeksnya mulai dari posisi keberapa. Jadi ini ada sumbernya, ada sisipnya, yaitu variable string itu sumbernya, apa itu sisipnya ya, sisipnya. Terus indeks itu mulai dari mana. Jadi keterangan di sini source sumber string untuk disisipi. Variabel string tujuan yang akan disisipi oleh string source-nya tadi. Indeks adalah posisi mulai, ya, posisi mulai. Jadi di sini ada tulisan insert ya, insert Semarang begitu ya. Insert Semarang di situ ya, insert Semarang. Atlas yaitu Semarang Atlas 8. Berarti di sini sumbernya adalah Semarang ya, Semarang kita sisipi dengan Atlas. Berarti kita masuk sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ya, ini spasinya kurang ini ya. Contohnya ini. Ini mestinya tidak ada petiknya di sini, langsung di sini ya. Semarang, koma, tanda petik Atlas ini. Berarti disisipkan sebanyak 8. Karena itu tidak ada spasi, sebetulnya Semarang Atlas itu gandeng kalau seperti ini ya. Aslinya gandeng, karena di sini saya kasihkan spasinya salah, seharusnya tempatnya di sebelah kanan di sini. Ini yang dimaksud dengan menyisipkan. Jadi menyisipkan kata Atlas di antara kata Semarang, jadi Semarang Atlas seperti itu. Ini untuk lebih jelasnya, untuk contoh copy ya, ada delete, ada insert ya tadi ya. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini ya. Copy sebentar ya. Oke ya, untuk lebih jelasnya ini kita lihat contoh berikut ini. Ada contoh copy Semarang 3,4. Hasilnya adalah marah tadi. Kalau saya tuliskan S ini hurufnya ada sebanyak 8. Jadi S1, E2, M3, A4, R-nya 5, A-nya 6, N-nya 7, G-nya 8. Ini adalah karakter Semarang ya, atau kata Semarang atau string Semarang di sini. Ada sebanyak 8 huruf. 3 berarti kita maju dulu 1, 2, 3, berarti posisi 3 itu di M ya, M ya. Diambil sebanyak 4 berarti pengambilannya 3, 4, 5, 6 berarti mulai 1, 2, 3, 4 berarti adalah kata ini marah ini, sehingga hasilnya adalah banyak karakter yang diambil. Jadi bentuknya adalah seperti ini, jadi marah seperti ini tadi. Kalau delete itu ya, delete ya berarti Semarang tadi 1,4 ya, 1,4 berarti delete Semarang tadi di sini kita mulai dari 1, diambil dari nomor 1 berarti huruf S. EMA berarti kan ada sebanyak 4 di sini, berarti SMA ini dihapus sehingga tinggal hasilnya rang seperti ini. Ini penggunaannya seperti ini. Ini ada string Semarang ya, string Semarang. Insert kotaku. Nah, kotaku kita tuliskan apa? Kotaku sisipkan S di sini, yaitu stringnya di sini, yaitu Semarang. Koma 1 mulai dari baris ke 1. Jadi kotaku Semarang atau Semarang kotaku seperti itu ya. Nah ini mulai dari 1 di sini. Hasil yang akan kita dapatkan seperti itu. Berikutnya adalah yang keempat. Tadi ada concat, ada insert, ada delete, ada copy. Yang per-5 berarti length-nya. Di sini adalah memberikan nilai panjang dari suatu string. Jumlah karakter dalam stringnya seperti itu. String diikuti dengan ini ya. Sintaknya adalah length diikuti dengan stringnya atau parabelnya di situ ya, length, string atau parabelnya. Jadi keterangan di sini S itu string atau parabel, length S menghasilkan nilai integer. Jadi length Semarang Atlas. Nah di Semarang Atlas kita hitung aja.
Semarang itu 8, Atlas itu berarti berapa? 5 ditambah dengan 8 berarti 13, karena di sini ada spasi kosong, spasi itu dihitung. Jadinya di sini ada 14. Nah, ini kalau di petiknya ini ada spasinya juga, nanti spasinya juga ikut dihitung. Ini yang dimaksud dengan menghitung panjang suatu karakter. Itu adalah bentuknya seperti itu. Selanjutnya yang keenam, post. Mencari posisi sebuah atau bagian string atau substring di dalam sebuah string. Ya, kalau kita biasa dengan menggunakan YouTube ya, menggunakan Google, ya menggunakan Google, Anda bisa menggunakan kata atau kata kuncinya, yaitu mengetikkan kata ini, maka nanti akan ditampilkan kata-kata yang berhubungan dengan itu. Itu yang dimaksud dengan post, itu kasarnya adalah seperti itu. Sintaknya adalah post substring s, menghasilkan nilai byte ya. Keterangan di diri substring adalah yang akan dicari posisinya dalam sebuah string s tadi. Bila bernilai 0 berarti nilai string yang dicari tidak ada. Jadi kata post Semarang Atlas A. Nah, ini yang kita mencari kata A di kumpulan Semarang Atlas ini. Jadi ini mencari huruf A di antara Semarang Atlas, ya ketemu di posisi baris nomor 4, di posisi baris nomor atau di kolom nomor 4, di kolom nomor 6. Selanjutnya ini muncul lagi di baris 13 atau kolom 13 di sini. Ya, kolom ke-13. Ini berarti apa? Yang mencari adalah mencari huruf A di tumpukan string. Atau juga bisa mencari kata di dalam tumpukan kalimat seperti itu. Istilahnya adalah seperti itu. Ya, yang dicari tidak hanya kata, tetapi juga bisa berupa yang dicari bukan saja huruf ya, tetapi bisa juga berupa kata di dalam kumpulan kalimat seperti itu. Ya, otomatis kalau mencari itu ya tentunya ya mencari kata apa di dalam kumpulan apa, kan seperti itu ya. Umumnya adalah seperti itu. Jangan terbalik, nanti mencari kata di kumpulan huruf, di huruf yang akan ketemu, mencari huruf di kumpulan kata seperti itu. STR atau string atau prosedurnya adalah merubah nilai numerik ke dalam nilai string, yaitu adalah STR ya. Stringnya sintaknya adalah STR, dari number dirubah menjadi bentuk string. Jadi keterangannya adalah mengkonversi dari bentuk number dijadikan bentuk string. Jadi merubah menjadi bentuk string. Keterangan adalah data tipe integer dan S adalah data tipe stringnya. Hasilnya akan ditampung ke dalam variabel yang di variabel S ini, variabel string ini. Jadi kalau ada str 50, data, berarti variabel mahasiswa di sini nilai 50 ini bertipenya adalah string, gitu ya. Ditampung ke dalam variabel yang bernama data seperti itu. Ya, jadi angka 50 itu yang tadinya numerik kita rubah di str kan, dirubah menjadi bentuk string. Ya, menjadi tanda petik. Di sini ada tanda petiknya, berarti 50 tak dalam petik ditampung ke dalam variabel yang bernama data. Fungsinya adalah seperti itu. Value itu kebalikan daripada str. Kalau str tadi merubah menjadi bentuk string, value dirubah menjadi bentuk angka. Jadi merubah nilai string ke dalam bentuk nilai numerik. Ya, sintaknya adalah value, string, number, dan posisinya. Ya, posisi salah. Karena untuk mengambil itu kan tidak semua string itu bisa dirubah dalam bentuk numerik. Yang bisa dirubah dalam bentuk numerik ya angka saja. Kalau A, B, C, D ya tidak bisa dirubah seperti itu. Sehingga jangan sampai nanti posisinya adalah salah mengambil. Maksudnya adalah seperti itu. Nilai string harus berisi angka plus atau minus. Bila tidak berarti ada kesalahan letaknya. Kesalahannya ditunjukkan oleh variabel posisi salah tadi, tidak benar tadi, yaitu dinuliskan dengan variabel 0 tadi. Value di sini berarti merubah menjadi bentuk angka. Yang tadinya stringnya 500 di sini ya 500 dalam tanda petik, di sini 1,3. Ini bukan tanda petik ini ya, tidak ada tanda petiknya. 1,3 berarti angka ini menjadi yaitu 500 murni seperti itu. Jadi ini adalah S, ini adalah sumbernya, sedangkan nilai realnya adalah N. Ini tampung ke dalam di sini ya, posisinya, numbernya di situ ya, bebas sebetulnya ya. Di sini dirubah jadi sini bentuknya adalah angka seperti itu. Selanjutnya adalah upcase. Ada up itu berarti menaikkan, memberikan nilai huruf kapital dari argumen. Jadi upcase ini fungsinya adalah merubah menjadi huruf kapital. Ya, kalau lowercase itu merubah menjadi huruf kecil. Kebalikan daripada uppercase adalah lowercase. Nah, di sini variabelnya adalah di sini upcase Semarang Atlas, yaitu Semarang Atlas ini kalau tulisannya semacam ini, yang tadinya ada huruf besarnya S, lainnya kecil, A-nya besar, lainnya kecil. Kalau di upcase kan ini menjadi huruf besar semua, menjadi Semarang Atlas. Nah, kebalikan daripada upcase adalah lowercase, yaitu merubah menjadi huruf kecil semuanya. Itu yang dimaksud dengan lowercase di situ.
Ya, bentuknya adalah seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh-contoh programnya supaya hasilnya itu lebih maksimal ya daripada kita lanjutkan ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kita akan mencoba untuk penggunaan concat dan lain sebagainya tadi. Ada beberapa kode yang belum saya sampaikan juga nih. Ini program fungsi concat ya, program fungsi concat untuk menggabungkan dua variabel atau string, yaitu CRT. Variabel H itu tipenya adalah string. Concat itu ada konstanta ya, ini konstanta, yaitu ada konstanta A itu nama, B Budi, ada spasi 01-nya ya, C Hartono. Begin, kita mulai program dari sini, clear screen, kita bersihkan layarnya. H ini adalah hasilnya akan ditampung ke dalam variabel H. Concat itu penggabungan yaitu apa? Yaitu variabel daripada atau konstanta daripada A, B, C ini kita gabung jadi satu. Kalau sudah, tuliskan hasilnya. Berarti di sini kita tuliskan yaitu nama Budi Hartono, berarti disingkat seperti ini. Jadi nama spasi nanti Budi spasi Hartono. Hasilnya adalah nama Budi Hartono. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud dengan concat tadi, penggabungan ya. Penggabungannya akan menjadi lebih tepat kalau kita gunakan dalam bentuk variabel atau konstanta seperti ini. Ini tadi belum saya sampaikan, ini adalah penggunaan kode ASCII yaitu CHR ya, untuk kode ASCII American Standard Kode International for Interchange-nya. Di sini ada kode CHR3 itu akan menghasilkan gambar lambang cinta seperti ini. Ini CHR-nya. Ini CHR-nya macam-macam ya. Ini untuk CHR itu menggunakan kode ASCII. Ya, tadi belum saya tuliskan di situ ya untuk menambahkan kode ASCII. Contoh berikutnya adalah fungsi untuk mengcopy atau menyalin karakter tertentu. Jadi sini ada variabel H string ya, di sini S string, di sini ada variabel H-nya ada string, S-nya string, konstanta tadi nama Budi Hartono. Begin, clear screen, bersihkan ya. Concat tadi kita gabung, jadinya adalah nama spasi Budi Hartono, itu kan bentuknya seperti itu tadi, hasil daripada concat tadi ya. Ini saya tambahkan aja di bawahnya. Copy, ya, copy S ini adalah kan kita gunakan S. Titik 2 sama dengan copy H, itu tadi hasil penggabungan tadi ya. 6,4 berarti saya maju 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu dari mulai huruf B ya. Huruf B diambil sebanyak 4 yaitu B U D I, berarti Budi. Nanti di sini akan dituliskan huruf S-nya adalah Budi. Hasilnya adalah yaitu Budi. Karena mengambil dari nama ya, nama spasi Budi spasi Hartono. Berarti yang diambil adalah yang ke-6 yaitu N A M A, itu adalah 4 ditambah dengan spasi 015, baru yang ke-6 adalah Budi B-nya ini tadi. Diambil sebanyak 4 yaitu B U D I. Nah, itu hasilnya adalah ini. Kalau delete tadi sama, delete di sini tergabung, ini penggabungan ya, ini ya sama tadi hasilnya dengan atas yang bawah ini sama, cuma di sini saya tambahkan yaitu concat ada delete H 11,7. 11 kita hitung 1 2 3 4 ya, 4. Ada spasi kosong di sini 1 berarti 5. 6 tadi Budi, U 7, 8, 9, ada spasi kosong 10. Nah, mulai nomor 11 ini, H ini adalah mulai nomor 11, diambil sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Hartononya hilang, menjadi nama Budi seperti itu. Hasil yang didapatkan adalah seperti itu, karena yang diambil adalah 7 huruf yang belakang. Oke, bisa dipahami dan dimengerti ya untuk ini ya. Nah. Selanjutnya, insert tadi menyisipkan ya, menyisipkan di sini adalah program fungsi insert menyisipkan karakter tertentu ya. Tadi ada tulisan tadi hasilnya dari nama Budi Hartono tadi ya, clear screen. Insert ku. Nah, di sini ada insert ku H,5. Berarti menyisipkan kataku. Berarti di sini 1 2 3 4 spasi kosong ini nomor 5. Posisi nomor 5 itu akan kita sisipkan kataku, yaitu ya namaku, yaitu nanti di situ ya disisipkan di sini. Hasilnya jadi namaku Budi Hartono. Seperti itu. Ini fungsi insertnya, sedangkan fungsi lainnya adalah ini menghitung panjang suatu karakter, yaitu adalah ini nama Budi Hartono tadi kita gabung jadi satu, ada nama 1 2 3 4. Ada 4, di sini ada spasi 01 berarti 5, 6 7 8 9. 9 ada spasi 01 berarti 10 ya. Ditambah dengan 7 ini, berarti 10 tambah 7 adalah 17. Ini hasilnya adalah panjang suatu karakternya adalah yaitu 17. Oke, bentuknya adalah seperti itu.
Contoh yang lain adalah fungsi di sini adalah ini apa? Fungsi exit. Jadi untuk keluar dari program kita bisa menggunakan ada 3. Jadi untuk keluar dari program itu ya, ketika kita program akan keluar, dipaksa untuk keluar itu kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Ya ada contoh program untuk keluar ya. Keluar daripada ini dengan menggunakan fungsi hal ini. Yaitu adalah begin clear N1 sama dengan 1, repeat diulangi, jika N1 sama dengan 1000, then hal. Ini artinya apa? Jika sudah sampai 1000 maka dia akan keluar. Yaitu L, jika tidak maka N plus 1. Yaitu di atas hingga sampai yaitu 5000. Nah seperti ini. Jadi kalau ini sudah sampai pada 1000 dia akan keluar. Yaitu hal itu adalah untuk memaksa keluar dari program. Sama jika exit. Ya sama halnya dengan exit. Jadi untuk keluar itu bisa dengan menggunakan hal, bisa dengan menggunakan exit maupun dengan menggunakan escape. Yaitu keluar dari program. Fungsi daripada hal exit adalah untuk keluar dari program. Fungsi random berikutnya adalah untuk mengacak, yaitu tadi tidak saya teruskan di sini adalah random. Ini untuk mengambil ya randomize. Biasanya kita untuk gunakan seperti kayak semacam lotre kalau dalam semacam ini ya. Kita berapa nilai yang akan ditampilkan dari 1 sampai 0 sampai dengan 25. Kalau disuruh tebak-tebakan gini ya kita akan kalah karena peluang kita hanya 1/25. Sedangkan 24/25-nya milik yang komputernya. Contoh seperti ini. Kita akan melakukan randomize ya, randomize 25. Setelah diulang hasilnya berapa? Ya bisa saja 0, bisa juga 1, bisa 2, bisa juga berapa? 01 maksud saya itu ya kalau mau 2 digit gitu ya, atau bisa juga 25. Kalau angka di sini bisa 1 sampai dengan 25. Nah ini tergantung daripada randomnya ini tadi. Ini hasilnya adalah bilangan acak dan yang muncul pertama tidak dapat diprediksi angkanya, bisa 0 sampai dengan 25 karena di sini randomnya adalah 25. Seperti itu ya. Kalau randomnya kita sampai 10 ya berarti nanti seperti itu ya, 0 sampai dengan 9 seperti itu. Itu adalah fungsi random. Berikutnya ada fungsi round, membulatkan bilangan ya, membulatkan bilangan yaitu dari pecahan ya ke pecahan 5 ke bawah dan 5 ke atas seperti itu. Jadi untuk membulatkan. Hasilnya kalau seperti ini dari round 50.51 ini kan di atas 50 maka hasilnya sudah menjadi 51. Kalau 50,49 titik 49 dibulatkan ke bawah. Jadi kalau kurang dari 5 kita hilangkan pembulatannya. Kalau dituliskan di sini lebih dari 5 maka pembulatannya jadinya ke atas. Jadi 50.51 ini kita bulatkan menjadi 51. Kalau 50.49 berarti kurang dari 5 maka menjadinya 50. Walaupun ini selisihnya sebetulnya cuma 1 kan. 49 ke 51, 50 dan 51 hanya 0,2 saja selisihnya seperti itu. Tapi hasilnya akan berbeda karena ini dinaikkan, ini diturunkan. Tadi ada fungsi string ya, fungsi stringnya adalah fungsi string di sini yaitu menggunakan fungsinya. Kalau nanti fungsi string itu dikalikan ya nggak bisa ya. Kenapa? Karena string itu dikalikan ya hasilnya ya error seperti itu. Tapi kalau dirubah ya baru bisa akan jalan atau dikonversinya bentuk seperti itu. Ya ini ya contoh konstanta A dikalikan B hasilnya adalah error. Jadi ada variabel N tipenya integer, S1, S2 tipenya string. Kita mulai program dari sini yaitu begin clear screen. Ya, clear screen kita berikan layarnya. Nilai N kita berikan variabelnya adalah 500. Yaitu ini kita rubah dari bentuk ini ya, dari kita rubah jadi di str kan. Di str kan itu dirubah menjadi bentuk string. Jadi apa yang di str kan yaitu 50 ini, 500 ini, 500 ini ya, kali 500 ini, N-nya kan 500 ini, 500 ini dirubah menjadi bentuk string. Hasilnya ditampung ke dalam variabel yang bernama S1. Jadi S1 ini membawa angka 500 dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik berarti string. Void len hasilnya string yaitu S. Berarti void len hasil stringnya adalah N dikalikan dengan 2. N-nya tadi kan di sini kan 500 sudah dirubah menjadi bentuk yaitu apa? Dirubah menjadi bentuk ini S1-nya. Kalau S1-nya sudah dirubah menjadi bentuk apa? Yaitu sudah berubah menjadi yaitu string yang angka 500 yang string ya. Nah, seperti itu. S2 konkat penggabungan S1, A, S1, B. Berarti hasil stringnya adalah ini. Jadi hasilnya adalah angka ini 500 jika di 1000 jika dikalikan dengan ini akan jadi error. Ya. Kalau N ini karena ini masih N ini ya itu masih bisa dikalikan, tapi kalau yang sudah S dirubah menjadi bentuk string ini menjadi ini S1 ya, S1 dikalikan dengan S2 akhirnya jadinya apa?
ya error seperti ini. Karena sudah berubah menjadi bentuk yaitu string seperti itu. Nah, tadi ada fungsi upcase tadi ya, untuk menaikkan tadi ya fungsi upcase di situ ya. Fungsinya adalah untuk menjadi huruf kapital. Kalau mau di bawah yaitu lowercase yaitu ya. Lowercase itu berarti direndahkan, artinya berarti dirubah menjadi huruf kecil. Tadi namaku Budi Hartono di sini ya. Ini N-nya besar, B-nya besar, H-nya besar. Kalau dirubah menjadi bentuk apa? Yaitu upcase, maka hasilnya akan berubah menjadi nama Budi Hartono menjadi huruf besar semuanya. Ini fungsi daripada upcase. Oke, demikian yang saya sampaikan untuk fungsi stringnya adalah seperti itu. Ya, kita belum selesai, baru satu materi saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu mengenai fungsi string? Sudah saya lengkapi dengan contoh-contoh komplit secara untuk fungsi stringnya. Ya, monggo kalau ada bisa ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke fungsi numerik ya. Fungsi numerik di sini ada fungsi numerik, saya kira sudah cukup jelas ya apa yang dimaksud dengan cos ya, cosinus ya, merubah jadi bentuk cosinus ya. Jadi cosinus eksponen menghitung nilai pangkat dari ya, untuk menghitung nilai pangkat dari ini ya, menghitung nilai pangkat dari ini itu namanya eksponen ya. X dapat bertipe real atau integer dan akan menghasilkan nilai bertipe real. Di situ adalah cos ya, cos 10 jadinya min 0,839. Ini contoh cosinusnya. Ini ya. Ini saya gunakan contoh cos ini. Masukkan nilai X-nya ya, nilai X-nya adalah 10, nilai eksponensialnya adalah 22026. Ini adalah ini. Algoritmanya adalah ini 203, nilai integernya adalah 10, nilai fraksionalnya adalah 000 di sini ya. Nilai X dipangkatnya menjadi 100, kalau diakarkan menjadi 3 ini, jika dimasukkan ke dalam fungsi sin cos, yaitu sinusnya menjadi ini ya, 10 sinusnya dari 0,544, kalau kosinusnya adalah min 0,839 ini tadi kosinus. Untuk menjadi bentuk kosinus, kalau eksponen menjadi bilangan berpangkat, kalau tangen ya berubah menjadi bentuk tangen. Ini fungsi matematika atau dalam kalkulator di situ ada ya. Integer berubah jadi bentuk bilangan bulat ya, yang tadinya adalah bentuknya adalah seperti ini ya, kita coba menjadi bentuk ini. Jadi memberikan nilai integer atau bilangan bulat dari suatu parabol dengan membuang bilangan di belakang komanya, yaitu angka 10 di sini kalau seperti ini dirubah menjadi bentuk integer jadinya 10 ini. Ini terbalik ya, integer 10 hasilnya adalah seperti ini. Merubah atau menghilangkan ya. ln digunakan untuk menghitung nilai ya, nilai algoritma atau nilai logaritmanya ya, nilai logaritma dalam natural itu ya, dari nilai X. Sintak ln X ya. Jadi Semarang Atlas tadi sudah sama halnya dengan menghitung panjang suatu karakter tadi. Sin tadi sudah menampilkan yaitu nilai sinusnya dari 10, kalau kita sinuskan menjadi min 0,544, itu nilai sinusnya, memberikan nilai dan fungsi sinus. SQR di sini digunakan untuk menghitung nilai pangkat kuadrat dari suatu bilangan ya. Ada SQR, ada SQRT. Ya, kalau dipangkatkan berapa? 10 dipangkatkan ya menjadi 100 seperti itu. Yaitu disebut dengan SQR. Ya, selanjutnya adalah SQRT. SQRT juga untuk menghitungkan suatu bilangan yaitu ya, atau di sini adalah yaitu akar ya. Kalau tadi pangkatnya, di sini akarnya ya, akar dari itu. CR merubah bentuk kode ASCII ya. Di sini ada SQRT 10, jadi hasilnya adalah berapa di sini. Diakarkan jadi 3 nih. SQRT sama dengan akar, kalau dipangkatkan itu disebut dengan SQR tadi, kalau SQRT diakarkan. Bentuknya seperti itu. RON di sini adalah membuat tipe data tipe real ke dalam data tipe long integer ya, sintaknya RON di sini. Jika nilai pecahannya adalah 0,5 maka dibulatkan ke bawah, jika nilainya di atas 0,5 maka dibulatkan ke atas. Contohnya di sini red line ya, 10 dibagi 3 dibulatkan. Ya 10 dibagi 3 kan hasilnya 3,33. Kalau dibulatkan ya hasilnya jadi 3. Kecuali adalah 10 kita bagi dengan ini ya, ada 20 dibagi ini 6,66 seperti itu hasilnya ya. Itu beda hasilnya. Berikutnya adalah terang membulatkan ke bawah data tipe real ke
data tipe long integer. Di sini semua dibulatkan ke bawah. Jadi tidak ada pembulatan ke atas. Jadi istilahnya apa? Menghilangkan desimalnya. 20 dibagi dengan 3 dibulatkan ke bawah jadinya 6. Hasilnya kan 6,66. Mestinya kalau 66 ya berarti jadinya ke 7. Tapi ini dihilangkan jadinya, sehingga desimalnya itu dihilangkan menjadinya adalah yaitu 6 seperti itu. Oke, ini kalau zaman sekarang sudah agak real ya, tapi karena dulu kita menggunakan yaitu adanya warna. Jadi untuk menulis warna di dalam Pascal tadi ya kita gunakan TXT color, itu adalah warna tulisannya, TXT color, text colornya. Sedangkan kalau warna backgroundnya kita gunakan TXT background color ya. TXT background itu untuk menampilkan yaitu latar belakangnya. Jadi kalau TXT color itu warna seperti kayak gini, merah ini ya. WANA, jadi warnanya itu tulisan ini ada warnanya merah, sedangkan TXT backgroundnya adalah putih. Berarti di sini putih di atas, merah di atas putih seperti itu. Ya, jadi warna merah di atas putih. Jadi warnanya merah, backgroundnya adalah putih seperti itu. Sound ini untuk menampilkan suara ya. Sound ini untuk menampilkan suara atau mengetikkan suara atau bip bunyi ya seperti itu. Untuk peringatan, pengisian salah atau ada hal yang lain itu bisa gunakan dengan sound atau suara sini. Tadi berkaitan dengan catatan warna, di sini warnanya ada sebanyak 16, mulai dari 0 sampai dengan 15. Berarti kalau itu ada sebanyak berapa? Yaitu 16 ya, mulai dari hitam, black, sampai dengan white, putih terang di situ ya. Ada blue, biru, hijau, biru muda, ada merah, coklat ya, putih normal, abu-abu, atau di situ kita gunakan yaitu light green atau light blue ya, biru terang atau hijau terang, ada light cyan, light red, light magenta, yellow dan white. Ini adalah warna-warna yang tersedia di dalam Pascal adalah seperti ini. Nah, ini contoh tadi yang saya tampilkan tadi adalah penggunaan yaitu numricnya tadi ya. Di sini ada kita masukkan sebuah nilai yang kita masukkan di sini ya, nilainya adalah 10 umpamanya seperti itu. Kalau sebuah nilai kita masukkan 10 berarti bilangan eksponennya adalah seperti ini ya. Eksponensinya 22026. Ada nilai sinusnya berapa, kosinusnya berapa, tangennya berapa. Kalau dipangkatkan jadinya berapa? Dipangkatkan jadinya 100, 10 dipangkatkan 100 diakarkan jadi 3, 162. Ini fungsi-fungsi numricnya adalah seperti ini. Ini contoh hasil konversi dari string menjadi numeric yang sering kali ditanyakan seperti ini ya. Ada bentuk seperti ini, string kode 500. Ini bisa dirubah, tapi yang 500-nya yang dirubah menjadi bentuk angka. Tapi kalau kodenya tetap tidak bisa, maka kita copy dulu. Copy S, ini posisi 1, 2, 3, 4, 5. 5 diambil sebanyak 3, berarti yang kita tuliskan adalah ini. Dan nilai string sebelum dirubah adalah S di sini, yaitu kode 500. Setelah dirubah, itu ditampilkan di sini S1-nya di value S1 ini, value 1 tadi kan ketampung di sini di copy yaitu 500-nya. Jadi value ya ditampung 500 tadi ya, ini sumbernya di N ditampilkan ke dalam kode. Ya. Jika kodenya tidak sama dengan 0, maka posisi ini letak kesalahan pada posisi. Jika tidak bisa dikalikan. Hasil kodenya adalah ini, yang pertama tadi yaitu kode 500. Setelah itu yaitu 500 dikalikan dengan 2 hasilnya jadi 1000. Seperti ini. Karena sudah dirubah menjadi bentuk angka. Hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu mengenai manipulasi string dan fungsi numricnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup atau ambil kesimpulan daripada materi pembelajaran untuk hari ini. Jadi, untuk bisa kita petik untuk pembelajaran hari ini adalah bahwa manipulasi string merupakan bentuk konversi menjadikan bentuk string atau menjadikan numeric dari sebuah objek dengan mengikuti aturan yang berlaku. Untuk perintah butuhnya akan kita bahas minggu depan ya. Di sini butuhnya untuk kita bahas minggu depan. Hari ini kita tadi hanya membahas masalah manipulasi string dan numeric. Demikian untuk pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterima dengan baik. Untuk contoh-contoh tadi bisa Anda gunakan untuk latihan di rumah, karena untuk waktunya di sini mungkin kalau untuk latihan tidak bisa ya. Silahkan Anda buka laptop Anda coba. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan silahkan bisa WA saya.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.